Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad muftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Ibu-ibu dan calon ibu yang saya cintai, Masya Allah. Tadi ada yang sudah hadir dari 4:30 ya Bu ya? Siapa tadi yang Bu Amin? Saya baru datang dari Banjar dari jam 4:30. Saya lihat sudah ada yang parkir, Masya Allah. Ustazahnya belum datang ya. Coba sudah hadir, Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, diharmoniskan rumah tangganya, disoleh dan solehahkan anak keturunannya. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah kita udah berapa lama ya nggak ketemu terus ya? Ramadan kita libur, Syawal juga kita libur, ya. Masya Allah, ada 3 bulan ya. Ya Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Dan mudah-mudahan selalu usia kita semakin bertambah, usia kita semakin baik pula kita di hadapan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, kita hari ini insya Allah spesial tentang kurban. Ya, tentang kurban karena sebentar lagi akan masuk ke pelaksanaan ibadah kurban. Harapannya setelah ini, selain kita paham dengan baik tentang kurban, mudah-mudahan selain paham ada rezeki dimudahkan, qabul hajat kita juga bisa berkorban. Amin ya Rabbal alamin. Kurban itu apa sih Ustazah? Jadi kurban itu menyembelih hewan di waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi nggak boleh, saya mau kurban sekarang, nggak boleh. Karena berkurban ini termasuk ibadah atau ritual yang bisa disebut dengan mahdoh. Dia ada aturan bakunya. Ya sama seperti sholat kan ada aturan bakunya ya Bu ya. Zuhur hanya boleh dilaksanakan dari waktu sekian sampai sekian. Kalau di luar waktu itu ya misalkan terlewat ya kodok. Nah, kurban gak ada kodoknya. Kurban itu hanya boleh dilakukan mulai dari selesai orang pelaksanaan sholat Idul Adha di hari pertama Idul Adha sampai hari ketiga tenggelamnya matahari di hari tasyrik. Berarti kalau bahasa kita orang Indonesia 4 hari lebaran haji. Jadi sampai terakhir tenggelamnya matahari di hari keempat lebaran haji. Hari pertamanya Idul Adhanya, 3 hari berikutnya adalah hari tasyrik. Dan keempat hari ini semuanya diharapkan berpuasa sebagaimana diharapkan berpuasa ketika Idul Fitri. Nah, itu tentang definisi kurban. Ini menyembah hewan sembelihan dengan niat ibadah kepada Allah pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi nggak boleh mau kurban bulan Ramadan, nggak bisa. Itu jatuhnya sedekah. Mau kurban bulan Syawal, nggak bisa. Itu jatuhnya sedekah. Kurban hanya dilakukan di 4 hari ini saja. Mulai dari hari pertama Idul Adha sampai hari keempat Lebaran Idul Adha, limitnya batas terakhirnya ketika masuk waktu maghrib atau tenggelamnya matahari. Ini sudah, itu waktu dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi mazhab lain mengatakan ada juga cuma sampai Lebaran hari ketiga aja. Jadi 1 Idul Adha, 2 hari tasyrik. Tapi dalam mazhab Syafi'i hari pertama Idul Adha dan hari ketiganya, berarti 4 hari masih boleh menyembelih hewan kurban. Itu definisi kurban. Kalau kita lihat apa sih fadilahnya orang yang berkurban itu, kenapa sih Ustazah dapat apa? Memangnya kita kurban itu dapat apa gitu ya? Kenapa banget harus berkurban? Di satu hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, apa kata Nabi? Janganlah dia mendekati masjid kami. Artinya kan itu orang, kalau bahasa kita, terlalu. Dia mampu berkurban tapi nggak mau berkurban, maka kata Nabi, kau sendiri dekat. Dalam hadis lain,
disebutkan, ibu-ibu ada hadisnya, Rasulullah berkurban nggak ustazah? Oh pasti dong. Dalam hadisnya disebutkan dari Anas, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah berkurban dengan 2 domba yang dominan warna putihnya dan bertanduk. Beliau menyembelih kedua dengan tangannya. Jadi kedua sembelihan ini disembelih langsung oleh Nabi. Nah, ketika membaca basmalah dan bertakbir serta meletakkan kakinya di leher keduanya. Jadi kalau ada yang bertanya, memang Nabi pernah berkorban? Ya pernah dong. Berapa korbannya Nabi? Nabi korbannya sekali korban langsung, korbannya langsung 2 domba yang dominan warna putih. Nah, jadi kalau nanti, memang Nabi pernah dalam riwayatnya berkorban? Pernah. Ada hadis dan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Anas. Kemudian ada fadilah lain dari keistimewaan berkorban. Jadi korban itu hukumnya apa Ustazah? Dalam mazhab kita Syafi'i, ibu-ibu, korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi nggak sampai wajib ya. Tapi saya pernah dengar Ustazah, katanya korban itu wajib. Wajib dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab kita Syafi'i, korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau wajib itu artinya ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Kalau sunnah artinya dikerjakan berpahala dan ditinggalkan juga sebenarnya dia tidak berdosa. Tapi kan Nabi udah bilang tadi, dia mampu tapi tidak berkorban, jangan deket-deket deh. Artinya kan Nabi nggak suka. Nah ada sesuatu memang dia nggak haram gitu dilakukan, tapi kita nggak suka. Jadi hukumnya korban ini ibu-ibu, jadi kita nggak boleh ya mengkafirkan orang ketika nggak berkorban, nggak boleh ya. Karena dia bukan melakukan dosa besar, bukan. Ya pelaku dosa besar aja itu nggak boleh dikafirkan. Karena dia masih bisa tobat dan lain sebagainya. Apalagi orang cuma sekedar nggak berkorban, memang kafir mereka dosanya. Kenapa? Orang kaya kok nggak mau korban? Nggak boleh ya bu. Karena korban ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah. Dikerjakan semakin baik. Ada hadis lain kenapa kita harus berkorban? Jadi korban ini mengikuti bagaimana kita belajar dari tunduknya Nabi Ibrahim kepada Allah saat Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Jadi kan peristiwa itu kan selalu diingatkan kepada kita setiap tahun ibu. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dan dari peristiwa ini sebenarnya ibu-ibu ada yang lebih penting kita ambil dari sejarah dan hikmah ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Sebenarnya sebelum Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Nabi Ismail, sebelumnya ketika Nabi Ismail kecil, ibu-ibu ingat nggak? Allah juga pernah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya di padang pasir yang nggak ada apa-apa. Yang akhirnya ibunya itu lari dari sofa ke Marwah mencari air sampai keluar air zam-zam. Itu kan ketika kecil ditinggalkan. Pas sudah gede ketemu lagi, baru ketemu lagi sayang-sayang suruh disembelih. Artinya apa? Sebenarnya bukan karena Allah jahat, bukan. Justru yang paling sayang kepada kita itu adalah Allah. Tapi Allah itu sangat cemburu dan tidak ingin dalam hati kita ada kecintaan apapun yang lebih besar melebihi kecintaan kita kepada Allah, bahkan kepada anak kita sendiri. Jadi Allah cemburu ketika melihat Nabi Ibrahim ketika kecil itu Nabi Ismail disayang banget gitu ya. Ibu-ibu kan punya anak misalkan yang gemes, gemoy, lucu gitu kan. Pasti itu seolah-olah dia adalah segalanya di dunia ini. Nah, Allah itu nggak mau ketika Allah itu diduakan, bahkan lebih ada rasa yang lebih di hati seseorang melebihi dari rasanya kepada Allah. Diuji sama Allah, wahai Ibrahim, coba tinggalkan anakmu di padang pasir. Ternyata Nabi Ibrahim taat tuh. Walaupun cinta banget, gemoy banget gitu, misalkan anak itu gemesin banget karena perintah Allah ditinggalin. Pas sudah gede lama kepisah sama Nabi Ibrahim. Pas sudah gede ketemu ganteng, baik, nurut gitu ya. Tiba-tiba suruh disembelih.
Dan Nabi Ibrahim, Masya Allah, nurut lagi Bu sama Allah. Jadi nggak ada bilang, ya Allah, selama ini kan ditinggalin waktu bayi, gede suruh disembelih, gimana sih sebenarnya? Nggak ada tuh Nabi Ibrahim bilang begitu. Begitu Allah kasih wahyu suruh sembelih anaknya itu soleh bener. Ya udah ayah, kalau memang itu perintah Allah, lakukan aja. Masya Allah. Sebenarnya Allah mau nguji aja, bukan karena Allah pengen nyembelih Ibrahim Ismail beneran, enggak, mau nguji aja. Kalau disuruh dilakuin nggak? Nah sama kayak kita ibu-ibu. Kita lihat juga tuh kasusnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah anak paling disayang sama ayahnya. Tapi kan akhirnya terpisah, dalam riwayat disebutkan 40 tahun terpisah. Kenapa? Kalau Allah lihat ada sesuatu yang kita itu dominan banget cinta dalam hati kita, bahkan melebihi mungkin kadar dari yang seharusnya, yang harusnya itu adalah kepada Allah. Allah itu cemburu dan Allah akan coba kita ketika itu diambil, ya, iman kita pergi juga apa enggak. Kadang ada orang gitu ya, nikmat dunianya diambil sama Allah, imannya dia pergi juga. Ya ngapain juga toh selama ini saya baik, tapi gak ada hasilnya juga usah sekali lagi saya rusak sudah. Jadi ibu-ibu dari kurban ini, selama ini kan yang ngasih kita segalanya adalah Allah. Kita ini apa sih? Jangankan punya harta, makan aja kalau bukan Allah yang gerakin tangan kita sampai ke mulut, kita nggak bisa makan. Apalagi kita punya uang di rekening, punya uang di dompet kita bisa punya harta, bisa punya fasilitas, semua kan dari Allah. Allah melihat kita ini lebih cinta sama yang Allah kasih itu, atau lebih dengerin Allah. Ada duit nih, 10 juta di rekening, bisa sih berkorban? Bisa ya, masa tiap tahun berkorban terus sih? Allah mau lihat aja. Kalau ternyata ya Allah 10 juta, dunia aja itu 10 juta itu. Kalau saya berikan kurban 3 juta, 4 juta, saya dapat fadilahnya kurban. Toh semua dari Allah. Kan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu bukan pengen lihat darah yang ngalir-ngalir dari kurban kita, bukan itu. Allah melihat ketakwaan kita. Siapa yang begitu diperintah langsung dengerin, langsung gercep ngerjain perintahnya Allah. Nah, maka ibu-ibu dari kurban ini kita belajar jangan sampai kehilangan dunia itu membuat hilangnya iman kita. Kadang ada orang dia lama banyak banget pengen minta sesuatu sama Allah, nggak dikasih-kasih, akhirnya putus asa, imannya juga pergi. Ya udahlah, nggak ada gunanya juga minta selama itu, Allah nggak dengerin juga. Ketika nikmat nggak dikasih, imannya juga pergi. Justru sebaliknya, sesuatu yang kita suka atau tidak suka ketika datang dari Allah, kita belajar untuk bisa menerima dan memahami bahwa itu yang terbaik dari Allah. Dunia aja itu, ya dunia aja. Nah, maka kurban ini mengajarkan kita itu nggak ada apa-apa, cuma beli sapi, beli kambing dibanding harus yang beli anak seperti Allah perintahkan Nabi Ibrahim. Iya ya, daripada jangankan dibeli anak deh. Mungkin ada orang anaknya sakit parah yang harus mengeluarkan puluhan juta tiap bulan. Dibandingkan harus berkorban, pasti milih berkorban daripada mengeluarkan uang sejumlah itu dan juga penderitaan perasaan yang tadi sesuai dengan judulnya yang sakit itu. Nah, jadi ibu-ibu, kurban ini Allah melihat sejauh apa kecintaan kita kepada dunia itu bisa kita kalahkan dan kita lebih mengedepankan apa yang Allah mau dari kita. Kemudian yang keempat, orang yang berkorban itu ya yang kena sunnah muakkadah berkorban hanya orang-orang yang mampu untuk berkorban. Artinya apa? Ketika dia belikan hewan kurban, dia masih punya uang, masih punya modal untuk hidup sampai dapat uang di bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan nih tabungan nggak punya misalkan, uang cuma 4 juta awal bulan nih misalkan mau berkorbannya, kebutuhan nggak ada lagi sebenarnya selain 4 juta ini ya. Kalau nggak ada yang bisa ditutupin kebutuhannya ya jangan dipaksain. Tapi misalkan ya kebutuhan sebulan berapa sih? 4 juta, punya uang 10 juta, udah mampu dia sebetulnya. Ibu-ibu ya. Jadi kalau bisa berkorban tiap tahun, jadi jangan, kadang ada orang tuh tahun-tahun kan berkorban. Kita keluarganya nggak boleh gitu. Tiap tahun saya harus korban. Kenapa? Pokoknya nggak boleh kecintaan saya kepada uang di rekening mengalahkan kecintaan saya kepada Allah. Dunia aja itu. Dan nanti sesuatu yang kita keluarkan untuk Allah itu akan kembali lagi kepada kita dengan bentuk yang Allah sudah siapkan dengan yang lebih baik. Ya, nggak kembali dalam bentuk sapi gitu, nggak mesti ya. Tentang korban 1 kambing tiba-tiba tahunnya jadi punya 10 kambing, ya nggak mesti gitu.
Ada aja yang mungkin anak-anak kita jadi dimudahkan, rezeki dilancarkan. Pokoknya kalau sesuatu untuk Allah itu, kalau Allah yang balasin itu bukan istilah yang tasik, yang nggak bisa ditakar lah. Kejutan-kejutannya Allah itu luar biasa. Itu Bu, kita ingat syaratnya. Dan dalam memilih hewan kurban, ya ibu ya pilih yang dagingnya paling banyak. Makanya kenapa ya tidak diperkenankan itu berkurban dengan hewan yang buta matanya atau pincang kakinya. Kenapa hewan yang pincang atau hewan yang buta matanya itu ketika dia makan juga gak maksimal. Sapi lain pada rebutan makan dia bingung nyari kemana gitu. Larinya juga kan gak kencang, jadi dagingnya kualitasnya kurang bagus. Makanya nyarinya itu kan yang kakinya bagus, tanduknya apa namanya matanya juga bagus. Matanya tuh nggak mesti harus glowing bukan, matanya melihat itu aja syaratnya, nggak harus belok gitu ya. Yang penting matanya melihat, nah supaya nggak jadi hambatan ketika dia makan. Jadi perhatikan kalau hewan kurban tuh, gimana masa hukumnya dan sebaiknya ibu-ibu kalau kita mau berkurban pilih hewan yang dia itu makan dari makanan yang pakan yang alami. Ya, jadi tidak mau makan sesuatu yang sampah gitu ya, kertas. Semakin alami makanannya itu dalam giginya semakin baik. Karena nanti kualitas dagingnya juga semakin baik. Nah, lalu Ustazah setelah itu kita harus siapkan nih hewannya. Enggak benar Ustazah, dari hewan yang 3 jenis tadi, dari saya sendiri, terus saya sudah pilihkan hewan yang baik. Nah sekarang penyembelihan di hari hanya. Nanti kalau saya nyembelih hewan Ustazah, saya dapat bagian nggak dari kurban saya ini? Atau saya nggak boleh ngambil sama sekali? Jadi hewan kurban itu ibu-ibu, misalkan nih, ibu kurban 1 kambing. Nah kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk keluarganya. Jadi kita ini si pekurban paling mentok cuma boleh sepertiga ya ibu-ibu ya. Jangan sampai, misalkan dia kurban sapi, sapinya berapa beratnya? 40 kilo, 30 kilo buat dia. 10 kilo dibagi-bagi, ini mah bukan kurban namanya, ini mah kambing guling ini. Kambing guling berkedok kurban, itu. Jadi mentoknya paling maksimal orang yang berkurban cuma boleh ngambil sepertiga. Nanti kan biasa ditimbang tuh ya, berapa satu sapi. Misalkan sapi ini patungan dari 7 orang, total beratnya 100 kilo atau biar gampang, total beratnya 70 kilo. Berarti per orang kan kurbannya 10 kilo. Berarti sepertiga, dia maksimal hanya boleh ngambil berapa dari kurban sapi yang hanya 3 kilo gitu ya. Hanya gitu aja, jadi jangan mentang-mentang dia kurban sapi mau minta jatahnya 10 kilo, padahal dagingnya cuma 10 kilo gitu. Terus yang lain dibagi kemana? Ini mah bakar-bakar berkedok kurban. Ibu-ibu ya, jadi harus dipahami. Kita hanya boleh dapat sepertiga. Kalau nggak mau ngambil gimana Ustazah? Saya udah sering banget tiap hari makan sapi, saya nggak mau ngambil deh, saya kasih sama orang semua. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya Bu ya. Semuanya Ustazah saya kasih karena itu nggak usah, saya nggak mau ngambil, nggak apa-apa. Boleh aja. Kalau mau ngambil maksimal hanya sepertiga. Daging kurban beda dengan akikah tuh. Daging kurban sunnah dibagikan mentah, akikah sunnah dibagikan matang. Jadi jangan kebalik nih. Nanti gue rendang dulu itu sapi yang satu, gue rendang. Langsung ibu masak besar satu sapi terus dibagi. Itu akikah. Kalau akikah afdalnya dimasak dulu. Jangan kebalik, dengan akikah dipotong-potong sapinya kecil-kecil kan diantarin pakai daun mentah gitu. Silahkan Bu, ini daging akikah anak saya, daging mentah dikasih. Afdalnya kalau akikah dimasak, kalau kurban dibaginya mentah. Jadi usahakan nanti ketika kita bagi-bagi kurban, ibu-ibu selain kita dan keluarga, ada juga fakir miskin yang mendapatkan. Jangan kita aja yang beli kurban ya. Pokoknya dia sama adiknya, sama kakaknya, orang tuanya, pokoknya mereka aja di keluarga. Itu pokoknya dalam kantor aja gak ada yang tahu kita kurban lah, kita makan sendiri dagingnya. Gimana namanya kurban apa gimana sih gitu ya? Kurban itu kan kayak bagaimana orang bisa berbagi, orang merasakan. Dan tentunya barokah dari daging kurban itu beda gitu. Saya tuh paling senang makan daging kurban karena beda itu. Kalau kita beli sapi di pasar, ini konsep saya sendiri. Kalau kita beli sapi di pasar, itu sapi emang dititip buat dijual, lain. Kalau sapi kurban itu disembelih dikatakan memang karena ibadah ketundukan kepada Allah, itu beda. Daging barokahnya itu beda. Tapi jangan juga mentang-mentang gitu kita numpuk daging kurban sampai nggak pernah nggak ada ya di sini ya. Penuh satu freezer gitu.
kulkasnya kan penuh, freezer semua dari atas sampai bawah. Disusun tuh ya, oh ini masjid ini disusun, dari sini disusun. Setengah tahun dia ada stok. Sedangkan tetangganya nggak dapat, ya pun dia dapat cuma setengah kilo gitu. Ya kita berbagi lah. Sebagaimana kita senang dapat, kita juga mau menyenangkan orang lain. Ibu-ibu ya. Jadi kita boleh dapat tapi mentok di angka sepertiganya saja. Timbang aja berapa total itu dagingnya, kita ambil cuma sepertiganya. Kalau sedekahkan semua ya nggak apa-apa, boleh aja. Kemudian ibu-ibu tidak boleh menjadikan bagian dari hewan kurban sebagai bayaran dari jasa penyembelih. Misalkan nih Pak, jadi harus dibayar pakai duit ini si bapak penyembelih, atau dia sudah rela aja. Pak mau nggak nyembelihin kurban kami besok ada 3 sapi? Boleh. Berapa Pak bayarannya? Ulun nikah dia nggak usah dibayar, saya mau usah dibayar katanya. Kasih aja sama saya kepalanya, nggak boleh. Karena tidak boleh menjadi bayaran jasa, tidak boleh dijual. Jadi kalau sudah didengar untuk dibagi-bagi. Nah, kecuali dia bilang, saya ikhlas saja karena Allah, udah, nggak usah bayar-bayar saya. Setelah kita sendiri yang ngasihkan boleh. Tapi kalau karena saya sembelihkan, tapi nanti kakinya sama kepalanya itu sebagai upah penyembelihan, nggak boleh. Nggak boleh ibu ya, itu tidak boleh jadi alat tukar menukar. Kalau mau dikasihkan, kasih gitu aja. Jangan juga pakai kode-kode, nggak usah dibayar, paham-paham aja, nggak boleh juga. Kita udah ngerti itu. Yang penting bayarnya sekian berapa Pak upahnya? Ya 100.000, iya udah 100.000. Biasanya kita aja yang paham gitu kan. Kasihan dia capek bentar, udah beringatan mau litin ini semua. Ambil aja nih Pak, nggak ada yang mau juga yang khusus-khususnya apa-apa. Tapi kalau dijadikan bayaran tidak boleh. Tolong sembelihkan ya Pak, besok kulitnya buat Bapak deh, itu ambil bayarannya, nggak boleh. Daging kurban tidak boleh jadi alat tukar menukar, itu murni untuk dibagi untuk dimakan kaum muslimin. Ya Bu ya. Kecuali kita udah selesai nih nyembelih, tiba-tiba ada kulit-kulitnya kan banyak di masjid, tentang orang, bolehlah minta kulitnya, ambil aja. Yang penting bukan balasan dari jasa, nggak boleh. Itu harus murni untuk dibagi. Ketika menyembelih kurban, ada sudah tadi kita sudah datang hewannya, itu sudah mengerti nanti ini saya dapatnya di sepertiga. Tapi sekarang kita mulai mas. Afdolnya orang yang berkurban kalau dia berani dia yang menyembelih. Sayyidah Aisyah berani menyembelih kambing. Saya ayam aja saya nggak berani. Gimana kambing? Harus belajar sih kita ya. Saya tuh kebayang gimana kalau baru setengah bisa jalan. Ya, tapi kita harus belajar ya, makanya Sayyidah Aisyah juga bisa menyembelih kambing. Seperti Nabi kan tadi ketika berkurban, Nabi menyembelih sendiri 2 kambing, 2 domba kurbannya. Nah suami kita kalau kita berkurban atau beliau berkurban, maka afdolnya beliau aja yang menyembelih. Tapi sebelumnya tolong belajar dulu, jangan menyiksa kambing juga. Dikit lepas takut padahal luka di sini kambingnya, jangan, kasihan. Jadi harus, atau jadilah orang yang pemotong yang ke-6, lihatin dulu yang sebelumnya, belajar teorinya serang. Gak boleh ragu-ragu, nanti menderita. Maka tidak boleh ibu-ibu, tolong diperhatikan, mungkin nanti ibu ada jadi panitia kurban. Kalau kita menyembelih kurban, hewan yang belum disembelih tidak boleh melihat hewan yang sedang disembelih. Tutupin pakai banner kah, pakai dinding kah. Dia jangan depan mata dia digorok itu temannya. Nggak boleh Bu ya. Harus ditutupin. Pakai kain kah, pakai apa aja diasingkan. Baik itu kambing ataupun sapi, jangan sampai dia melihat proses penyembelihan. Dan adabnya itu parangnya harus tajam. Jadi diasah baik-baik, benar-benar diasah supaya tidak menyakiti. Ini bagi kalau ibu-ibu mau mencoba menyembelih, ada sunnahnya. Yang pertama baca bismillah. Yang pastinya baca bismillah ya Bu ya. Bismillah. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli alaihi wasallam. Baru yang ketiga menyembelihnya menghadap kiblat. Jadi kalau kiblat di sana, kita menghadap kiblat. Jadi misalkan ketika menyembelih nanti ibu-ibu selalu akan berusaha menyembelih kambing dulu lah Bu ya, jangan sapi. Agak ngeri kalau saya. Ibu latihannya kambing aja dulu. Menghadap kiblat. Yang keempat baru bertakbir, Allahu Akbar, bertakbir. Kemudian yang kelima setelah selesai ya atau dalam proses penyembelihan itu berdoa agar Allah terima kurban kita. Ya Allah, ini saya dunia aja ya Allah. Jika Engkau minta berkurban, saya berkurban ya Allah.
Gak masalah bagi saya warga tidur di tempat 11 dari 15 juga buat beli kambing, beli sapi, gak masalah ya Allah. Yang penting kau menerima amal soleh. Nah, jadi itu yang diperhatikan, menghadap kiblat yang ibu ya. Tapi kadang-kadang tuh, apalagi kalau sapinya ngucil tuh, awalnya menghadap kiblat. Lama-lama kita mau menghadap. Yang penting proses awalnya menghadap kiblat dulu. Setelah itu dia kemana? Karena tuh sapi padahal kita kan udah putus tuh ya, urat nafasnya, urat makannya udah putus. Masih juga dia bisa jalan gitu. Tunggu aja nanti dia akan jatuh sendiri kalau sudah selesai darahnya. Dan tentunya darah yang keluar dari penyembelihan itu adalah darah najis ya, ibu ya. Jadi jangan dipakai bajunya kalau mau sholat. Kan itu darah daman masfuhan, darah yang mengalir itu najis. Beda dengan darah yang nyemprot, beda antara darah yang keluar dari leher hewan kemudian mengalir dengan darah yang ketika misalkan kita dapat daging udah terpotong-potong, ketika dipotong-potong di rumah ada darahnya, itu status darahnya berbeda. Yang keluar dari leher itu namanya daman masfuhan, darah mengalir, itu najis. Jadi kalau terkena baju ibu mau sholat ganti baju ibu. Nah, ada pun darah, misalkan ibu beli daging, atau ibu dapat kurban, kan ibu potong-potong tuh, pasti ada darahnya. Terkena baju, itu nggak najis lagi karena darah sudah tidak mengalir. Makanya kadang-kadang lihat tukang jual daging, Pak Sholat pakai baju berdarah-darah, yang dia memang dia nggak nyembelih, dia cuma percikan-percikan dari daging yang sudah terpotong-potong tadi. Beda statusnya. Tapi jangan juga kalau itu saya udah minum satu separasi, jangan juga. Kalau yang itu jelas haram bu, yang disembelih terus tampung darahnya itu haram, itu najis, nggak boleh. Jangan jadi daging, nggak boleh. Ibu tahu daging kan? Nggak tahu ibu ya? Yang mirip hati, kenyal-kenyal, tapi itu adalah berasal dari darah yang dibekukan. Bisa hewan disembelih tampung darahnya dibekukan, nanti dipotong-potong kayak hati. Itu hukumnya haram. Kita makan najis. Itu bahaya, bisa buat penyakit dalam tubuh kita. Itu mungkin ibu pengantar korban kita.